Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandarmologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis gerimis, Jogja baru tiap sore hujan. Marketnya pun juga tadi sesi 2 mendung ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, ataupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, seperti biasa kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya juga cukup menarik, 10,2 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy. Jumlahnya 716 miliar, dominan di pasar reguler 695 miliar, dan di pasar nego ada net buy juga 21 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini. Dipimpin oleh 4 big bank kita, Himbara, enggak ding, BCA enggak Himbara ya. Ada BBRI 257 miliar, BBCA 230 miliar, Bank Mandiri 228 miliar, BBNI 140 miliar, Gudang Garam 39 miliar, SMGR 37 miliar, Pegas 20 miliar, Bukalapak 17 miliar, Telkom 15 miliar, Unilever 13 miliar, Bivin 6 miliar, MAPI 6 miliar, MPMX 5 miliar, ESA 5 miliar, CTRA 4 miliar, PTBA 3 miliar, Pakuwon 3 miliar, Jasa Marga 2 miliar, Harum juga 2 miliar, dan INDF 700 juta. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing hari ini. Masih ada Astra 65 miliar, Goto 48 miliar, MDKA 41 miliar, Cepin 21 miliar, KLPF 16 miliar, HMSP 15 miliar, Indosat 13 miliar, INTP 12 miliar, ITMG 12 miliar, Medco 11 miliar, Hiti Tractor 10 miliar, Java 5 miliar, LSIP 4 miliar, Tower 3 miliar, MNCN 3 miliar, Penelef 2 miliar, BTPS 2 miliar, BJTM 2 miliar, Friend 1 miliar, Film 1 miliar, Akra 1 miliar, dan Mitratel 1 miliar juga. Oke. Kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu aja. Kalau teman-teman lihat konten kemarin ya, saya bikin konten agak malam karena kemarin saya juga pulang agak malam. Itu saya bilang candle kemarin tuh candle galau di resisten ya. Dan kalau kita lihat candle hari ini, mungkin bisa dibilang kalau candle hari ini adalah candle konfirmasi ya. Kita anggap kemarin dia doji, maka hari ini pun dia juga sudah ada candle short yang cukup kuat. Bahkan tidak ada perlawanan sama sekali. Low-nya di 6896 dan close-nya pun di 6897. Cuman satu tick doang, seperti itu. Nah, since dia tidak berhasil menyentuh yang higher high pun juga ada potensi IHSG ketika naik kemarin itu membentuk yang namanya rising wedge, dan itu adalah pattern reversal seperti itu. Nah, menariknya dari rising wedge adalah target penurunannya sebenarnya pendek, itu cuma sampai 6830 sampai 6800 seperti itu. Dan kalau kita lihat pun juga menggunakan uptrend channel, IHSG masih berada dalam uptrend channelnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan besok tidak langsung dijebol ya, saat ini posisi market sudah disupport, tapi pada struktur kecilnya ya di uptrend channel di sini nih. Nah, nih dia sudah kena uptrend line kecil waktu dia membentuk rising wedge, itu IHSG saat ini berada di uptrend line. Jadi sebenarnya kalau misalkan besok market tidak breakdown dari uptrend line rising tersebut, ada potensi market bisa rebound dulu. Cuman saya rasa sih kalau dilihat dari bentuknya ya mungkin bisa untuk kurangi porsi dulu aja. Karena dilihat candle sudah mulai muncul. Ya ibaratkan dia butuh pullback lah untuk koreksinya itu. Seperti itu. Nah, untuk menurut saya pribadi sih saya rasa ya dilihat dari konfirmasi hari ini, saya rasa market ada arah ke 6830 dulu sampai 6820 itu minimal. Kenapa? Karena di situ adalah support dan juga target dari rising wedge-nya yang hari ini terlihat ada candle yang mengkonfirmasi. Tapi ya dia belum breakdown
dari uptrend line ya. Jadi masih perlu dilihat lagi seperti itu. Cuman yang penting kalau buy candle sudah ada konfirmasi lah kalau ini oke, seller muncul di 6955 seperti itu. Nah, kita coba bersih-bersih nih ya. Dari yang sebelumnya dia sideways, downtrend line, kita coba bersih-bersih, kita tarik sebuah Fibonacci untuk mencari support dari IHSG. Kalau memang dia mau swing low atau retracement yang cukup besar. Dan ini adalah beberapa support dari si IHSG. Untuk yang support pertama saya rasa masih tetap di sini. Ini 6830 ya. Support tracing wedge-nya sampai 6800 itu Fibonacci 0,382, tapi kalau dia masih jebol next-nya di 6758 lalu 6700 dan setelah itu 6643. Dan sebenarnya kalau kita lihat kemarin ya, ketika market itu sudah berhasil breakout dari downtrend line di sini dan dia reject dari 0,5, saya rasa penurunan ini adalah penurunan yang menarik ya, karena dia sudah berhasil breakout dari downtrend line-nya tuh. Jadi kalau menurut saya ini kan dia baru naik terus ya dari 11 Januari sampai sekarang tuh kan masih naik terus nih. Nih dia naik sampai sini. Nah di sini mulai kelihatan kalau ada aksi markup lah bahasanya. Naiknya mulai lemah dari yang sebelumnya candlenya buyer. Nah ini mulai seller muncul pelan-pelan. Tuh nanti kan proses dari reversal ya. Dan kalau memang dia nanti breakdown lalu membentuk koreksi, saya rasa itu adalah koreksi yang menarik karena dia butuh sebuah higher low untuk reversal pada structure yang lebih besar seperti itu. Nah, kalau kita gunakan area 6950 sebagai high, ada sebenarnya potensi misalkan dia mau bikin inverted head and shoulder ya bisa juga ini sampai 6700-an ini. Tuh, dia retracement dulu. Jebret. Tuh, baru akhirnya dia reversal lebih besar seperti itu. Cuman ya belum ada yang tahu. Jelas kalau memang dia mau ke sana, which is itu area sekitar 6640 sampai area 6684, dia butuh banyak konfirmasi. Cuman kalau kita tarik Fibo ya ini pas area demand ya nih 0,6 area golden pocket 0,618 sampai 0,786. Jadi ya nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk saat ini ya yang perlu diingat adalah market memang posisi masih di resist. Itu pertama ya. Sudah saya wanti dari kemarin kalau untuk beli-beli memang tidak dalam posisi yang bagus. Lebih baik untuk jaga TS yang udah spekulatif buy di bawah. Market on resist dan belum ada higher low sama sekali. Jadi memang turun pun juga sebenarnya tidak ada masalah. Dan ini yang dibutuhkan untuk loncat lebih tinggi. Cuman memang syaratnya tidak boleh jebol 6558. Karena kalau dia jebol 6558 artinya IHSG kembali membentuk yang namanya lower low seperti itu. Jadi ya kira-kira itu yang penting sama, selalu batasi resiko dulu aja. Kalau menurut saya sih kalau ada pantulan ya mungkin reduce kurangi porsi. Cuman saya kan juga nggak tahu ya teman-teman pegang saham apa aja. Intinya tuh itu batasi resiko itu. Yang selalu saya putar-putar dah kayak kaset rusak ya. Intinya adalah batasi resiko. Maksud dari batasi resiko tuh gimana sih? Ya karena saya trader itu asuransinya adalah dengan stop loss. Kalau menurut saya, kalau saya belajar portfolio management, ada cara mengatur resiko itu menggunakan yang namanya varian. Ya, itu ada ilmunya. Cuman karena saya trade ya, saya membatasi resiko itu menggunakan stop loss dan itu sudah calculated juga. Jadi ya kalau menurut saya ketika saya ngomong selalu batasi resiko itu, teman-teman stop lossnya diketatin lah, bahasanya kayak gitu. Plan entry-nya gimana, stop loss-nya di mana, kalau exit jelek gimana, kalau exit bagus gimana, dan simpelnya yaitu kalau posisinya baru entry jangan lupa jaga stop loss, tapi kalau posisinya sudah floating profit jangan lupa jaga trailing stop seperti itu. Tuh, dan yang penting yaitu kontrol psikologis masing-masing. Untuk sekarang itu sih. Mungkin besok kita bakal lihat ya kalau memang dijebol dari uptrend lainnya, pasti nanti bakal ada pullback dulu, pasti. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang ini skenarionya IHSG mau retracement dalam dulu ya, saya rasa bentuknya bakal kayak gini. Ini kira-kira perkiraan dari saya ya. Untuk konfirmasinya biar market yang melakukan. Pertama ini kan sudah candle jelek ya. Lalu habis itu dia patah dulu dari uptrend itu menuju ke sekitar 6830. Habis itu dia naik atau ini yang dinamakan dengan pullback atau konfirmasi pembentukan lower high.
Tuh, dia rebound dulu baru dari support, entah sampai berapa reboundnya, yang jelas nggak tembus 6960. Tuh, karena kalau dia tembus 6960, retracement-nya gagal karena dia higher low higher high. Jadi pullback-nya nggak sampai tembus 6957, entah lower high atau dia same high, lalu setelah itu baru dia retracement dulu. Seperti itu. Dan ya semoga dia nggak lower low, membentuk higher low, baru setelah itu higher high lagi. Ini mungkin patokan roadmap yang saya gunakan sekarang. Cuman ya untuk konfirmasinya biarkan market yang mengkonfirmasi. Kita cuma bisa bikin skenario, bikin plan, dan batasi resiko aja. Tuh. Oke. Itu untuk IHSG ya, gunakan area-area krusial tadi. Dan yang jelas sama, selalu batasi resiko aja. Sebenarnya kalau dari moving average cukup menarik ya, dimana sudah mau golden cross. Bahkan kalau kita lihat sudah golden cross sepertinya. Tapi ya momentum mulai melemah. Kita lihat MACD pun juga mulai menurun ya, dari histogramnya juga. Tapi memang belum terkonfirmasi. Seperti itu ya, batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa sampilan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu. Astra kemarin sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view-nya Astra, bisa cek video kemarin aja. Itu sudah kita bahas dan masih on track. Kita coba cek yang GoTo dulu. Go far, go together. Oke, ini sebenarnya juga melanjutkan konten kemarin ya, dimana kita ada bahas GoTo. Hari ini GoTo turun 6,67%. Candlenya solid, volumenya juga besar. Dan saya rasa GoTo sudah terkonfirmasi. Kemarin saya sudah bilang ya, 3 Februari ini sudah mulai seller yang mendominasi. Candlenya mulai reject, volumenya juga besar. Dan dia pullback, hijaunya sudah tidak terlalu besar lagi. Dan akhirnya dia sudah lower low. Kalau kita cek intraday-nya, ini dia sudah punya lower high, lower low. High, low, lower high, lower low. Artinya sudah ada konfirmasi. Dan seharusnya 120 sudah menjadi resisten dari GoTo. Seperti itu. Artinya kalau misalkan dia ada pullback, biasanya nanti bakalan ada reject. Seperti itu. Kecuali dia bikin bullish flag. Nah, kenapa kok GoTo hari ini turun? Sebenarnya kita nggak butuh berita untuk sebuah pergerakan harga ya, karena memang kalau kita prinsipnya pakai technical analysis, salah satu prinsip dari Dow Theory ya, itu adalah market discount everything. Jadi memang biasanya price itu bergerak duluan disertai dengan volume, baru nanti bakal berita-beritanya keluar. Seperti itu. Memang hari ini ada berita direkturannya GoTo dan lain sebagainya, terus juga ada rebalancing MSCI dan lain sebagainya. Cuman memang kalau kita lihat GoTo ini sudah semakin melemah kenaikannya ya. Seperti itu. Pertama indikasinya di sini. Nah, higher high ini biasanya sudah ada divergent. Mungkin masih di intraday ya. Misalkan kita pakai 4 jam. Ini agak. Nah, ini ya, kita perhatikan sudah ada bearish divergent. Di mana indikator ke bawah dead cross, sedangkan harga masih ke atas. Seperti itu. Cuman memang saat ini GoTo juga berada di area support ya, 112 sampai 109, jadi ada potensi rebound juga. Kalau rebound sih, kalau misalkan posisi teman-teman jelek, manfaatkan buat keluar dulu aja. Misalkan teman-teman punya average berapa, 120 gitu ya, misalkan besok dia rebound, lalu naik pelan-pelan gitu, kalau menurut saya sih manfaatin buat reduce porsi dulu. Tuh. Tapi kalau teman-teman kondisinya floating profit, saya rasa TS di bawah 109 masih tidak masalah. Seperti itu. Nah, another view selain dari rebalancing tadi ya, kita coba cek. Harusnya sih memang sudah jatahnya turun. Mungkin dia kena sesuatu. Apakah downtrend line di sini? Tidak. Apakah downtrend line di sini? Pun tidak juga. Jadi sepertinya memang kena target higher high kemarin ya. Nih dari Fibonacci-nya. Nih. Target awal dia itu kan 121 sampai 129. Sudah masuk di sana, jadi retracement itu suatu yang wajar seperti itu. Ini tarikan awal ya, ketika dia bottom di 81. Kalau dia berhasil break 108, targetnya memang 121 sampai 129. Dia udah menyentuh dan ya sekarang sedang dalam kondisi koreksi
Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira GoTo bisa sampai mana, Mas? Kalau kita lihat uptrend pun juga sudah patah, lower high lower low pada structure kecil, tinggal kita balik Fibonacci-nya dari 81 sampai high-nya kemarin di 128. Nah, dan ini adalah beberapa support dari GoTo kalau pakai Fibonacci. Terdekat di 109, 111 lah, 111 sampai 107. Lalu habis itu 102, baru 96 sampai 89. Kalau menurut saya ya, area kuat GoTo itu di sini. Sekitar 97 sampai 91. Jadi ya masih cukup jauh. Lebih baik wait and see dulu aja. Seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi beda sama ketika di sini ya. Walaupun ini distribusi besar-besaran, tapi yang beli itu si KI. Tuh, dan ya bentuknya bagus. Sekarang kalau kita lihat hari ini, big distribusinya yang beli terlihat retail. CC, KZ, SKI, YP, AZ, MG, KI, YU, XC, XL. KI-nya juga muncul, tapi value-nya beda. Jadi kayak sifat pembeliannya beda. Kelihatan lah mana uang pinter dan uang yang kurang pinter ya. Mesti area buy-nya bagus, volumenya bagus, dan lain sebagainya. Kalau udah diresist, walaupun brokernya bagus, kayak misalkan KZ gini ya, menurut saya juga sama aja. Ini KZ juga nyangkut nih, dia beli average 120 nih. Atau kalau enggak ya mungkin dia liquidity provider lah, KZ sama CC ini yang bikin TP di atas. Ya, kalau menurut saya sih semua sudah terpampang di chart ya, dan memang sudah kena target tadi. Jadi ya itulah, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk GoTo, MDK kemarin sudah kita bahas. Saya pengen coba cek HMSP yang naiknya nggak pakai rem. Saya kemarin juga ada spek retracement ya, cuman ternyata nggak dikasih retracement ya. Ini view terakhir ya, ketika kemarin dia reject dari 1050, saya kira MSP ada potensi retracement dulu sampai 940-an ya. Cuman ternyata market berkata lain, dia lanjut menguat, breakout high dengan volume yang besar. Oke, kita revisi view-nya. Ini rokok saya ini. Barangkali dia mau bikin varian baru ya, rasa digital. Jokes lama. Oke, hari ini MSP naik. Dia naik, agak lemot internet saya. Dia naik 3,33%. Candle-nya solid, walaupun ada shadow ya. Dan volumenya sebenarnya bagus untuk kenaikan hari ini. Cuman kalau kita lihat memang sudah cukup melemah kenaikan dari si HMSP ini ya. Dari yang sebelumnya dia kuat kayak gini. Nah, ini kan dia mulai melandai. Nah, nih tuh. Jadi ya sudah ada indikasi. Cuman ya masih belum kena resist. Kembali naik 3,33%. Dia juga breakout high. Resistannya di 1060 ya. Dan sekarang closing di 1085. Kalau kita zoom out, jelas MSP ini masih saham downtrend ya. Dan ya, area resist kuat terdekatnya itu di sekitar sini, 1060-an. 1170. Dan ya, dia sudah mulai dekat dengan area resistennya. Apakah nggak bisa break, Mas? Ya bisa aja, karena market selalu benar. Cuman jelas kalau entry sekarang sudah bukan entry yang bagus, kecuali teman-teman pakai setup intraday. Nah, kalau misalnya kita cari angka-angkanya, kita tinggal pakai Fibo, kita balik aja dari 1170 sampai kemarin ketika dia bottom di 780. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si HMSP. Sebenarnya tinggal 1170 doang sih resistnya. Kalau memang dia langsung break, saya rasa ada potensi target ke 1365 sampai 1500 ya. Tapi kalau misalkan dia gagal break 1170, saya rasa ada potensi retracement dan itu menarik untuk dipantau. Kenapa menarik, Mas? Karena ketika dia naik volumenya cakep-cakep seperti itu. Teman-teman bisa perhatikan ya, ketika di sini dia naik volumenya cakep-cakep. Ini juga dibahas di grup, disertai dengan akumulasi juga ketika di sini nih. Dan ketika dia turun, volumenya tidak terlalu besar ya. Dan ketika naik lagi, volumenya gede-gede. Nah, ini indikasi saham mulai mencoba bullish karena dia sedang dalam kondisi downtrend ya. Entah apapun katalisnya itu, yang jelas biasanya keluarnya terakhir. Ketika udah pucuk-pucuknya, nah itu baru berita-beritanya keluar seperti itu. Nah, kalau pada view kecil saya rasa support masih 1000 ya. Jadi memang bukan plan yang bagus kalau mau kejar sekarang.
target ini 1170, sedangkan stop loss anggap di bawah 1000. Ini kan udah 1:1 ya, bahkan lebih besar resikonya daripada rewardnya. Jadi ya lebih baik untuk wait and see dulu aja. Kalau teman-teman belum punya barang, wait and see. Kita lihat respon di 1170. Apakah dia reject atau gimana. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya barang, tinggal jaga TS ya, karena dia bakalan uji area yang cukup kuat seperti itu. Nah, saya pengen ngecek bigger view-nya. Siapa tahu kita menemukan jawaban di sana. Kita coba pakai time frame monthly, di mana 2 bulan dia sudah rebound cukup bagus ya. Dan kalau coba kita zoom out, saya rasa HMSP memang sudah mulai jenuh jual ya. Dari yang penurunannya kuat, di sini dia mulai melandai. Teman-teman bisa perhatikan ya, ketika di sini dia penurunannya kayak gini, jebret. Nah, ketika di sini penurunannya mulai melandai, slope-nya tuh mulai melemah. Set. Nah, itu nanti biasanya dia habis ini menyamping. Kalau memang mau reversal ya, biasanya siklusnya gini loh. Set. Sideways, baru habis itu tren lemah, baru habis itu tren kuat. Jebret kayak gitu. Nah, di sini adalah fase public participation. Seperti itu. Dan kalau saya lihat memang cukup menarik sebenarnya bigger view-nya. Saya lebih kepatokan sudah mulai melemah aja ini. Tapi memang belum ada konfirmasi ya, karena dia belum ada break high, belum ada higher low higher high juga pada bigger structure-nya. Jadi ya masih ya pure rebound. Kalau kita lihat pakai Fibonacci, ternyata dia masuk area 0,618 kemarin pas di 790. Dan kalau tambahan RSI mungkin dia sudah mulai masuk fase oversold ya. Tambah juga sudah golden cross dari lama, harganya turun, MACD-nya ke atas. Jadi memang ini yang dimaksud dengan melandai, itu ya selain dari sellernya mulai lemah, buyer mulai ngumpulin barang. Jadi ya itulah pembentukan divergent tuh kayak gitu. Ketika turun tidak didukung oleh market, kelihatan di indikator, harganya turun, indikatornya naik, seperti itu. Cuman memang analisanya dari volume dan price action sebenarnya, indikator cuma buat membantu. Seperti itu. Itu untuk bigger view. Kalau menurut saya sih dilihatnya cukup menarik ya HMSP. Kita bisa spek dia reversal kalau memang dikasih break 1070. Tapi jangan entry dulu karena udah deket sama resistnya. Amannya pantau dulu lah HMSP ini. Siapa tahu dia reject, turun dulu. Nah, itu baru cincai-cincai seperti itu. Kita lihat dalamnya. Nah, ini ya yang kemarin dibahas salah satu CCS team. Dia kemarin naik disertai dengan akumulasi, turunnya tadi juga volume kecil. Paling kalau kita lihat walaupun ada distribusi ketika turun, ini juga masih surplus sebenarnya. Tambah kenaikan kemarin juga disertai dengan distribusi yang kuat juga. Satu yang menarik, asingnya mulai keluar ya ketika tarikan terakhir ini. Apakah mereka sudah tidak kuat di industri rokok, mau ganti sopir yang ugal-ugalan, lokal punya? Nah, nggak ada yang tahu. Tugas kita sih batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk HMSP. Kita lanjut coba cek si entah kenapa saya pengen bahas film. Karena siapa tahu ya, ini adalah higher low-nya setelah kemarin dia rebound. Beberapa waktu lalu kita bahas ya. Nah, nih. Oke. Hari ini film turun. Dia turun berapa nih? Ntar, lemot belum muncul. Ini TLKM koreksi, Indihome saya juga jadi lemot nih. Nah, hari ini film turun 5,20%. Candlenya solid, tapi yang menarik adalah volumenya tidak terlalu besar ya. Dibandingkan kenaikan kemarin, dia ada penurunan volume ketika turun. Sebenarnya indikasi yang bagus ini ketika dia turun dengan volume yang lebih kecil. Hari ini terbentuk candle piercing line, jelas ini pattern koreksi ya. Nih, dan harusnya sih by teori candlestick pattern besok dia koreksi seperti itu. Cuman kalau menurut saya entah kenapa menarik untuk dipantau untuk si film ini. Yang pertama dia juga sudah koreksi cukup dalam, walaupun tidak ada yang mahal di saham uptrend, tidak ada yang murah di saham downtrend. Walaupun dia udah koreksi dari berapa nih, all time high-nya 3000, dia turun sampai 700, itu kan udah cukup dalam ya. Tapi kalau masih mau lebih dalam lagi ya suka-suka dia juga. Tapi satu hal yang menarik, dia sudah mulai masuk area retracement. Itu di area 765 sampai 710. Fibonacci 0,618. Seperti itu. Tambah juga dengan neckline cup handle-nya dia ketika dia mulai bullish. Di sini cup,
lalu ini handle-nya, breakout, retest. Nah, siapa tahu dia mau higher high, itu lebih gila lagi. Kira-kira kalau misalkan view-nya dia mau higher high, jadinya kayak gini nih. Set. Nah, anggap ini rebound di uptrend line ya. Set. Nah, target ke sini 7.000. Nanti saya jadi ngalahin pom-pomnya VVIP itu. Nah, kita bahas aja price action-nya sekarang. Dimana terakhir dia terkoreksi ya dari 3.000 sampai turun di 710 dan mulai masuk ke area Fibonacci 0,618. Area yang cukup menarik sebenarnya memang 700 itu. Dia mulai bullishnya, retestnya, dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah menyentuh area tersebut. Dan konfirmasinya adalah 2 hari ke belakang ya, 3 hari sih. 7 Februari, 8 Februari itu dia rebound, volumenya cukup menarik ya. Dan sekarang mulai turun dengan volume yang kecil seperti itu. Nah, beda sama yang di sini ya. Ini kelihatan kalau ada tarikan, lalu ini sell on strength, ini namanya pullback, lalu dia turun kayak gini. Nah, untuk sekarang kita mungkin bisa pantau retracement-nya si film ini dengan cara kita menarik Fibonacci dari low-nya 700 sampai high-nya kemarin di 895. Nah, dan ini adalah area buy on weakness dari si film. Ada di, mungkin kita tawar pelit aja ya, 765 sampai 735 baru 700. Jadi kalau kita bikin area ya kira-kira seperti ini. Dari 765 sampai 700 itu adalah area entry buy on weakness dari si film dengan stop loss di bawah 700. Kenapa kok di bawah 700? Karena kalau dia jebol 700 artinya kenaikan ini adalah dead cat bounce. Dia turun lebih dalam membentuk lower low. Itu harus exit seperti itu. Cuma memang di saham yang downtrend akut atau penurunannya akut kuat kayak gini ya, biasanya memang butuh konsolidasi dulu ya, entah either itu dia menyamping dan lain sebagainya untuk pattern. Tapi siapa tahu dia bikin higher low higher high, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas ini cukup risky ya sahamnya, beresiko. Dia juga kalau kita lihat pergerakannya eksponen, turun 3.000 sampai 600. Saya pun juga belum punya barangnya, jadi saya nggak ada pom-poman. Saya cuman menganalisa aja dari si film ini menurut pandangan saya. Kalau misalkan teman-teman mau eksekusi ya eksekusi with responsibly ya. Kalau cuan tanggung sendiri, kalau rugi ditanggung sendiri, kalau cuan juga tanggung sendiri. Tapi kalau mau bagi-bagi juga saya nggak nolak. Seperti itu. Jadi ya apa ya, harus tahu apa yang kita beli karena kita bertanggung jawab atas barang-barang yang kita enter seperti itu. Mungkin ada yang pom-pom saham ini akan naik sekian persen dan lain sebagainya. Cuman kalau menurut saya sih tetap apa ya kita mengenter sendiri yang deposit kita, yang pencet buy juga kita. Jadi ya kira-kira gitu. Itu sih. Perhatikan area buy and weakness tadi dulu aja. Nanti kalau memang dia dikasih konfirmasi reversal ya, saya coba update target upside-nya. Seperti itu. Dan ini saya state sendiri, menurut saya saham yang cukup risky ya, beresiko. Karena kalau kita lihat pergerakannya itu eksponen tadi. Perkalian lah, satunya aritmetik itu apa itu? Saya lupa namanya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu jadi naiknya kuat, turunnya pun juga kuat. Seperti itu. Logaritmik apa ya? Kayaknya itu dah. Itu. Jadi ya selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya belum terlihat ada akumulasi, bahkan cenderung masih distribusi yang cukup kuat. Sahamnya dalam kondisi downtrend. Jadi ya tuh perhatikan area-area tadi aja. Itu untuk film. Kita lanjut. Adaro ini masih di area buy on weakness, masih on track dengan view juga, tidak ada masalah sama sekali. Belum pengen saya revisi, belum pengen saya update. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Gudang garam sebenarnya spreadnya lebih lebar ya. Cuma tadi kita udah bahas MSP biar nggak rokok semua. Nanti dikira saya ngiklan rokok, disemprit nanti. Bukalapak sayang banget. Hari ini Tekno turun dan dia gagal bertahan di atas 300. Saya pengen bahas Bukalapak sama ESA, tapi kita mulai dari Bukalapak dulu.
Hari ini Bukalapak turun. Dia turun 4% dengan candle yang cukup solid walaupun masih ada shadownya ya. Dan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar. Kalau dari analisa volume sebenarnya cukup menarik. Terakhir kita bahas Bukalapak pattern reversal. Kalau dia break 300, 300 ada potensi dia uji 320. Baru kalau break 320 dia mulai fase bullish menuju 350 sampai 370. Cuman beberapa kali dia konsol di area 304 sampai 306 dan hari ini dia membentuk konfirmasi reversal ya, karena dia punya lower high lower low, high low lower high atau same high, dan dia sudah lower low pada intraday-nya. Lalu dia turun sampai neckline di 284. Satu hal yang menarik, dia ada rebound di 284. Karena ini neckline ya, sebelumnya ini kan high. Ketika dia break, yang ini yang 1 Februari ini retest yang di sini 274. Nah, ini dia retest yang 284 dan terlihat cukup mirip, ada reboundan juga seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalkan Bukalapak itu besok naik ya, bisa aja dia higher high ya, dan view nanti bakal seperti ini, bentuk sebuah rising channel sama sih seperti itu. Cuman ya masih butuh konfirmasi untuk besok-besok seperti itu. Nah, artinya untuk sekarang Bukalapak posisi sedang di support itu area 284, ada rebound tapi masih tipis. Dan next supportnya saya rasa masih di area 276. Tidak bisa dipungkiri Bukalapak ini masih saham downtrend ya, karena dia belum ada konfirmasi reversal. Bakalan konfirmasi reversal pertama itu kalau dia break 320. Itu baru saya yakin Bukalapak bakalan seru kalau dia break 320, karena dia mulai fase uptrend pertamanya. Cuma untuk sekarang ya belum ada konfirmasi. Kemarin masih spekulasi ya, menuju dia break 320 seperti itu. Untuk sekarang sih ya, kalau teman-teman pakai view ini ya, apa namanya, uptrend line, sebenarnya juga dia di area buy 284 itu. Tapi melihat market yang ada potensi koreksi, kayaknya lebih baik wait and see dulu aja sih. Bagi dia posisi agak tinggi ya, siapa tahu dia mau retracement lumayan, nanti tinggal kita pantau lagi aja seperti itu. Jadi ya biasanya untuk sekarang Bukalapak masih gagal break 304-nya di Fibonacci 0,786. Siapa tahu dia mau bikin higher low besar ya. Ini satu U kaki satu, nah dia mau bikin kaki kedua bisa aja. Yang jelas wait and see dulu untuk si Bukalapak ini. Kalau menurut saya gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya cenderung netral, small dis netral. Tapi kalau kita lihat dari analisa broker summary, terlihat ada akumulasi sebenarnya ya. Nih CC doang yang jualan gede nih. YP, LG, DX, PD, RF dan seterusnya ini retail saya rasa. Cuman CC-nya yang apa ini kita sebut ya, ini bukan retail nih CC-nya ini. Value-nya besar. Tuh, yang beli juga lumayan sih. Ya, makanya dia menunjukkan kalau netral ya. Ini dah pas ini, netral small distribusi. Seperti itu. Tuh sih. Ini juga pas dengan area moving average-nya ya, support tadi. Tinggal gunakan area-area tadi aja. Seperti itu. Penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Bukalapak. Kita lanjutkan, kita coba cek. Tadi saya pengen bahas ESA ya, yang dia hari ini kuat, strong, gas yang strong. Besok tinggal gas satunya ya, yang gas si Pegas, gas. Oke, kita bahas ESA, di mana hari ini dia berhasil naik 4,19%. Candlenya cukup menarik, volumenya bagus. Ini volumenya bagus. Ketika turun, volumenya mengecil. Ketika kena support, mulai semakin kecil. Dan hari ini dia breakout dengan volume yang cakep. Nah, terakhir kita bahas ini ESA ketika dia reject di 1075. Saya sudah wanti ada potensi retracement dulu. Waktu itu memang area supportnya di sini ya, sekitar 980 sampai 960. Kita spekulasi dia membentuk sebuah inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan. Cuman market berkata lain, ESA dikasih agak upside, turun sampai 945 baru akhirnya hari ini dia naik. Kalau kita lihat pada bigger view, ESA ini juga sebenarnya dia punya downtrend ya, karena dia punya lower high. Tuh, sebenarnya belum ada lower low-nya sih kalau structure besarnya. Cuman di structure kecil doang dia punya lower high, lower low, lower high, tapi dia udah break juga. Tuh, tapi kalau kita pakai structure gede, which is itu di sini, dia kan belum ada lower low, masih high, low, lower high. Nah,
belum lower low. Jadi belum ada konfirmasi reversal kalau structure gedenya. Nah, untuk sekarang yang jelas ESA sedang berada di area resist. Saya pengen hapus saja biar bersih. Kita ulang lagi coret-coretnya. Dan ya, selama ESA tidak jebol low hari ini, itu di area 950 sampai 945 ya. Saya rasa ada potensi uji coba ESA menguji resistennya. Itu di sekitar area 1070 ya. Seperti itu. Jadi saya rasa masih ada upside dari si ESA kalau dia tidak break dari 945. Seperti itu. Tinggal perhatikan aja besok. Kalau misalkan teman-teman mau kejar, tinggal hitung risk rewardnya ya. Cut loss di bawah 945. Rewardnya untuk sekarang 8%. Nah, bukan apa ya, bukan risk reward yang proporsional. Jadi kalau kemarin nggak spekulatif buy ya lebih baik wait and see dulu. Kalau yang proporsional kan gini. Nah, ini kan bagus ya plannya. Kalau gagal cut lossnya 1,5. Kalau berhasil take profitnya 13%. Tuh. Jadi lebih baik sih wait and see dulu aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang manfaatin view kemarin dan ikut buy on weakness, tinggal perhatikan kenaikan ESA ini. Yang cakep adalah kalau dia break 1070, saya rasa ada potensi dia membentuk inverted head and shoulder. Nanti dia break, nah lalu retest. Ketika retest ini baru digunakan buat entry. Seperti itu. Untuk sekarang sih lebih ke wait and see dulu aja kalau belum punya barang. Dilihat dalamnya, price action bagus, volume bagus, auto cakep juga, walaupun belum terlalu besar akumulasinya ya. Tuh. Dan ya, kita track ke belakang sih tidak surplus. Masih ada sih. Tuh. Ikuti price action aja kalau menurut saya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Yang didominasi oleh saham-saham Tekno karena dipimpin oleh Gotoh. Semua Tekno dibantai ya. WRG, BBYB, MTEK, Gotoh, SCMA, Bukalapak, Arto. Kayaknya belum ada yang ingin saya bahas nih di merah-merah ini. Kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Siapa tahu ada yang menarik. Karena kalau nggak salah juga udah cukup banyak yang kita bahas ya. Dan ya ketika market kayak gini yang jalan ya small capan tadi. Rokok udah, ESA udah, Mapa kurang liquid, Agi belum pengen saya bahas. S-Hardware bagus juga itu S-Hardware. Oke, kita bahas satu ya. Kita bahas S-Hardware, saham yang kemarin downtrend akut tapi diselamatkan oleh indeks. Kenapa kalau misalkan masuk indeks itu cakep? Karena ya kalau misalkan teman-teman manajer investasi ya yang punya reksadana LQ45 gitu ya dipaksa beli untuk saham yang baru masuk. Oke, ini sudah kita bahas kemarin di mana S-Hardware berada konsol di area resistennya itu 498 sampai 520 dan terlihat membentuk yang namanya bullish penan. Nih ya. Sebenarnya kalau kita lihat bullish penannya sudah break. Cuman dia belum break high. Tuh, jadi sudah break dari continuation-nya, tapi belum break high, yaitu di 520. Dan hari ini masih ada reject di 520 itu. Jadi saya rasa masih butuh konfirmasi untuk S-Hardware ini. Tapi kalau misalkan besok S-Hardware berhasil break 520, saya rasa bakal cakep. Next, dia uji 550, baru setelah itu kalau dia break 550, dia reversal pada structure yang lebih besar dengan target 600 sampai 640. Seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia gagal break 520, putar balik, jebol 476, maka gagal view bullishnya dan dia kembali reversal. Seperti itu. Jadi ya, tinggal perhatikan area-area tadi aja. Untuk support saya rasa masih di area 500 sampai 498, area yang cukup kuat. Saya sebenarnya juga beberapa kali screening kelihatan ya S-Hardware ini. Cuman entah kenapa nggak saya buy kemarin itu ketika dia bentuk penan. Karena yang saya lihat penannya agak kurang oke. Penannya didominasi seller. Nih ya, kelihatan ketika naik rejectnya kuat. Naik rejectnya kuat. Naik rejectnya kuat. Naik rejectnya kuat dan seterusnya. Ya semoga saya salah sih. Dia bisa break 520 terus langsung menguat. Tapi kalau dilihat dari konsolnya sih kemarin saya agak kurang oke. Jadi walaupun kena screeningan ya. Tapi nggak saya call di grup atau ajak teman-teman atas alasan tersebut. Tuh. Cuman ya semoga aja S1 reversal bisa kasih cuan yang punya barang. Seperti itu sih.
Artinya itu tinggal perhatikan area tadi aja, simpelnya 520 terdekat, lalu 550 untuk resisten hardware, baru target higher high-nya. Sedangkan untuk support 500 sampai 496 dan dia bakal jelek kalau jebol 476. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Nah, satu yang menarik adalah dari moving average ya, mulai mengerucut bahkan menuju golden cross. Dan kalau kita lihat hari ini terjadi akumulasi small normal. Terlihat ada beberapa kali ya akhir-akhir ini. Tapi kalau dibandingkan dengan distribusinya sih masih belum ada belum signifikan. Seperti itu. Ya, tinggal perhatikan area-area krusial tadi aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.